Selain itu juga ini ada penelitian yang menarik juga ya, ini case report and literature review. Nah, ini penelitian. Ini sebenarnya bukan riset ya. Literature review itu adalah metode untuk menelaah ya. Ketika penelitian original riset tidak bisa dilakukan, maka literature review inilah dilakukan. Bagaimana dengan kondisi artikel yang literature review? Berarti ini artikel dari artikel yang sudah diteliti tentunya ya, yang direview. Ini contohnya Serratia marcescens. Ya, Serratia marcescens ini dia menyebabkan warna pink nih pada air susu ibu ya, dan juga warna pink pada popok bayi. Nah, ini pada popok bayi yang kotor tentunya. Kadang misalnya ada ibunya yang lupa membersihkan popok bayi ya. Harusnya misalnya popok bayi itu hanya 1 jam saja bertahan, ini ibunya karena saking malesnya gitu ya 3 jam 5 jam baru diganti, akhirnya menyebabkan infeksi juga pada bayinya. Atau bahkan itu sudah berkoloni si Serratia marcescens yang membentuk warna pink di popoknya. Anda pernah nggak melihat hal tersebut? Kalau pernah, berarti si popok itu ada koloni Serratia marcescens itu. Atau misalnya tadi air susu ibu ya, air susu ibu warna pink karena terinfeksi Serratia ini. Jadi hati-hati ya. Nah, bagaimana cara mencegahnya itu ya? Tadi misalnya kasih edukasi ke ibunya, ke ibu menyusui, berarti ini ibu nipas ya, untuk menghindari terjadinya infeksi ya, dan juga menyebabkan penularan infeksi terhadap bayi. Padahal bayinya sehat aja kan itu ya. Nah, ini sangat menarik sekali. Riset ini Anda juga bisa misalnya mengambil ide ini untuk kasus-kasus tertentu dan khususnya ya di wilayah Banjarmasin atau di Indonesia. Nah, ini ada kasus menarik juga pneumonia. Nah, ini pneumonia juga judul riset seseorang ini ya. Jadi pneumonia neonatal itu juga terjadi pada isolasi atau proses infeksi. Nah, misalnya bakteri, virus, jamur, dan parasit ini adalah penyebab pneumonia neonatal pada bayi ya, dan dapat ditularkan secara vertikal ternyata dari ibu. Jadi ibu yang menderita pneumonia atau ibu yang terinfeksi bakteri, virus penyebab pneumonia ketika hamil, nah akan tertularkan atau akan ditularkan ke bayinya yang ada dalam kandungan. Gitu. Atau si bayi itu bisa memperoleh pneumonia neonatal dari lingkungan pasca kelahiran. Di mana? Puskesmas, rumah sakit, atau di tempat bersalin. Misalnya kalau Anda punya apa? BPM ya, makanya tadi kendalikan infeksi nosokomial. Ternyata salah satu penyebab pneumonia dari infeksi nosokomial tadi. Karena ini disebutkan di sini lingkungan pasca kelahiran. Atau juga di rumah ya, misalnya kondisi lingkungan rumah juga kotor dan lain sebagainya. Nah, usia pasien saat onset penyakit dapat membantu mempersempit diagnosis banding karena patogen yang berbeda dikaitkan dengan pneumonia kongenital, onsetin, dan onset lambat. Jadi perlu perawatan nih dan terapi antibiotik tentunya untuk pengobatan pneumonia. Ya itu. Oke. Ini Anda bisa cari artikelnya ini. Ini Bu dapat di PubMed ya, judul artikel ini, dan menarik sekali. Silakan dikaji ya. Kalau Anda tertarik riset-riset ke arah mikroorganisme penyebab infeksi pada kasus kebidanan. Selanjutnya ini ada juga judul riset tentang determination of nosocomial infection incident in mother and newborn during the early postpartum period. Nah, ini menentukan kejadian infeksi nosokomial pada ibu dan bayi baru lahir nih selama awal periode postpartum. Nah, ini juga hasil riset ya. Ada kasus infeksi nosokomial 2,9%, kemudian persalinan paginam 1,9%, persalinan operasi sesar 5,8%, kemudian ada bayi baru lahir yang diikuti sampai keluar dari rumah sakit 0,7% itu mengalami infeksi nosokomial dari 700
45 bayi. Ternyata hasil riset ini ada hubungan nih. Tingkat infeksi nosokomial bervariasi, ya, 0,2% hingga 23 ini persalinan perpaginam. Jadi infeksi nosokomial disebabkan karena persalinan perpaginam, kemudian juga 1,6 sampai 18,9% infeksi nosokomial diperoleh dari persalinan parasi sesar, ya. 0,2%-nya itu pada bayi baru lahir. Jadi ternyata kejadian infeksi nosokomial bisa diperoleh dari proses persalinan perpaginam atau normal, atau persalinan dengan operasi sesar, atau ketika bayi baru lahir. Tadi karena apa ya? Seperti riset sebelumnya ya, sangat berkorelasi ini. Tadi lingkungan pasca kelahirannya seperti apa. Makanya penting sekali menjaga protokol kesehatan. Tidak hanya di masa COVID ya, di masa sebelum dan setelah. Nanti ini kan udah masa new normal katanya ya. New normal, tapi jangan sampai menghilangkan protokol kesehatan. Sebenarnya dari zaman dahulu itu Rasulullah juga sudah mengajarkan ya, bahwa kebersihan diri itu penting. Jadi mencuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum makan, kemudian membersihkan diri tentunya. Itu tujuannya adalah untuk mengeliminasi mikroorganisme yang berbahaya atau penyebab sakit. Selanjutnya ini adalah infeksi nosokomial oleh rotavirus. Nah, ini ada riset seseorang ke virus nih arahnya. Rotavirus, nah, baru ada juga nih artikel. Jadi infeksi rotavirus pada anak ini penting sekali dan terjadi di dunia juga, di seluruh dunia ya. Ini terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun dengan kondisinya diare yang disebabkan oleh rotavirus tentunya. Dan dia dirawat di rumah sakit nih karena perjalanan yang parah. Dia kondisinya demam di atas 38 derajat Celcius, mengalami muntah, diare, kemudian juga dehidrasi karena diare tersebut ya. Gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh, asido alkali karena kondisi diare. Akhirnya anak-anak tersebut dilakukan preset ini ya. Infeksi nosokomial rotaviral ini ternyata terjadi di rumah sakit. Jadi hati-hati ya ketika tadi, makanya kalau Anda kondisi imunnya tidak baik ya jangan ke rumah sakit gitu ya. Atau mungkin ini anak-anak ini awalnya sakit apa gitu kan, ketika dibawa di rumah sakit kemudian dia terinfeksi dengan rotavirus ini. Jadi jangan sampai ya tadi ya, rumah sakit itu bukannya tempat untuk menyembuhkan, nih malah menjadi tempat penularan infeksi. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Tapi ini ada kasusnya, ada risetnya artinya ya. Nah, seperti apa peran bidan dalam infeksi nosokomial? Memberikan edukasi kepada pengunjung atau teman sejawat tentang pencegahan infeksi di rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya, menjaga diri dengan tetap patuh terhadap protokol kesehatan, selalu melakukan teknik aseptik setiap akan melakukan aktivitas pelayanan kesehatan, dan melakukan monitoring ya, dan evaluasi tentang kepatuhan pencegahan infeksi di tempat layanan kesehatan. Dan tentunya jangan lupa menggunakan peralatan yang higienis yang sudah dilakukan sebelumnya sterilisasi, dan setelah digunakan juga perlu disterilisasi kembali jika alat tersebut memang akan digunakan kembali untuk pelayanan kesehatan. Selain itu mungkin ada pendapat dari Anda sebagai bidan, apalagi peranan Anda dalam pencegahan pengendalian infeksi nosokomial. Silahkan kita diskusikan pada hari ini. Anda bisa mengemukakan pendapat Anda di link YouTube Ibu, atau kita nanti akan langsung ketemu tatap muka dengan Zoom ya. Dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini, silahkan ditanyakan di channel YouTube ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari Ibu.
Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.